Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novan Afian, tinggal 24 maka cuma menjelaskan dua user, yaitu bagian pelayanan dan juga masyarakat. Pertama, kita akan coba membuat permohonan surat keterangan. Masuk, kemudian dibuat permohonan baru, kita unggah file. Kemudian kita tulis. Dikirim, karena belum dikirim. Batal. Jadi di form tadi kita lihat ada tombol simpan untuk menambahkan data ke database. Ini adalah codingannya, kemudian batal untuk kembali ke halaman pilih permohonan tadi. Kemudian setelah itu ada riwayat. Nah, di riwayat ini kita bisa melihat permohonan apa saja yang pernah kita ajukan. Di halaman riwayat ada codingan untuk mendapatkan permohonan domisili, daftar permohonan domisili, permohonan usaha, penghasilan dan lain-lain. Kemudian ini ada codingan untuk metode untuk memunculkan datanya ke tabel. Ini domisili, usaha, tidak mampu, pengolahan kendaraan. Kemudian ini untuk lihat, jadi ini adalah untuk memilih baris mana yang akan dilihat, kemudian tombol lihat akan mengalihkan ke halaman selanjutnya. Contohnya seperti ini, kita pilih lihat. Nah, ini akan muncul permohonan yang pernah kita ajukan dan status suratnya. Kembali. Nah, di akun saya ini juga sama, kurang lebih sama. Jadi nanti ada metode untuk memunculkan data user. Itu aja. Jadi kembali di berita kelurahan ini ada metode untuk pertama untuk mendapatkan daftar berita kelurahan. Ini mendapatkan daftar berita kelurahan, kemudian memunculkannya ke tabel. Kemudian ini adalah untuk memilih row selected row mana yang ingin dilihat. Kemudian misal kita memilih ini, kita klik lihat, akan muncul beritanya. Nah, beritanya untuk memunculkan ada di lihat berita. Ini adalah metode untuk show berita, kita panggil di sini. Ini untuk kembali. Kemudian kita coba keluar, kita masuk ke halaman admin bagian pelayanan. Jadi di bagian pelayanan ada 4 menu utama: permohonan masuk, diverifikasi, surat dibuat, dan surat disetujui. Di permohonan masuk kita bisa melihat surat-surat permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Misal ini ada permohonan nomor 7 yang kita buat tadi. Jadi di permohonan masuk itu ada codingan untuk mendapatkan daftar permohonan domisili dari database. Kemudian kita show di tabel. Kemudian ini ada metode untuk kembali dan lihat detail. Lihat detail itu untuk tombol lihat ini adalah untuk melihat tabel mana yang dipilih dan mengalihkan ke halaman lihat detail. Kemudian tombol kembali ini untuk mengalihkan ke dashboard pelayanan. Misal kita klik lihat detail. Nah, ini akan muncul detail permohonan yang dipilih, dan ini bisa diberikan status, bisa diterima atau ditolak. Kemudian klik simpan. Di tabel cek permohonan domisili lanjut tadi, jadi di tabel cek detail tadi ada show data permohonan ini di atas. Kemudian kita juga bisa show image, ini untuk merubah gambar dari byte yang didapatkan ke database itu bentuknya byte, kemudian berubah menjadi image icon dan ditampilkan di label. Kemudian show data pemohon ini ada di atas. Kemudian status verifikasi. Jadi ketika
ketika kita diterima, klik simpan, nanti di tombol simpan ini yang dipanggil adalah status verifikasi. Misal kita akan diterima, simpan. Nah, status yang disimpan akan masuk ke permohonan disimpan akan masuk ke permohonan verifikasi dan tidak ada di permohonan masuk tadi. Jadi di verifikasi kita lihat ini ada permohonan 7. Untuk codingannya kurang lebih sama dibuat, jadi kita tampilkan pertama tombol lihat ini untuk memilih salah satunya dan mengalihkan ke halaman yang dituju. Kemudian ini untuk mendapatkan isi dari tabel domisilinya atau data domisilinya. Kemudian ini kita untuk men-show. Kita coba pilih nomor 7, tapi buat surat. Kemudian di halaman buat surat ini ada form untuk pembuatan surat. Jadi misalnya kita klik 12 2 permohonan buat untuk persyaratan pendaftaran perguruan tinggi negeri. Di halaman ini ada pertama ada tombol buat tadi, tombol kembali, show data permohonan, show image sama show data pemohon. Kemudian surat domisili. Surat domisili ini akan ditambahkan di sini. Jadi ini adalah menambahkan surat domisili ke database dari permohonan yang dibuat tadi. Jadi ini menampilkan data pemohonnya, menampilkan data permohonan, kemudian menampilkan form surat, input suratnya, kemudian dimasukkan ke database. Klik buat. Surat sudah dibuat, kemudian bilang di sini akan masuk di surat dibuat. Surat dibuat sama permohonan dibuat ini sama. Jadi pertama ada tabel domisili untuk menampilkan tabel domisili, kemudian ada juga untuk mengget atau mengambil data dari database untuk isi tabel domisili, ini untuk salah satunya, dan ini untuk kembali. Jadi sebagai contoh kita lihat, nah ini adalah surat yang tadi. Jadi di halaman lihat surat domisili itu ada metode untuk show data suratnya, show data permohonannya, show data pemohon, dan kembali dan ubah. Jadi diubah kita akan jalankan ke halaman selanjutnya, halaman untuk mengubah. Jadi ini adalah halaman untuk mengubah, namun ini di sini formnya sudah diisi. Jadi kita ubah nomornya jadi 11. Di sini ada perguruan tinggi, kita klik update. Nah, untuk codingannya ini ada tombol update, tombol kembali, show data permohonan sama show image juga, show data pemohon, dan show data surat. Di sini juga ada metode yang membedakan dari halaman lain, itu ada update data surat domisili. Ini untuk mengupdate data yang dimasukkan ke database. Seperti update yang sudah diupdate, nah akan muncul lagi surat yang sudah diupdate tadi, nomor 11. Kita kembali. Nah, apabila surat yang ada itu sudah disetujui oleh lurah, maka nanti akan masuk ke permohonan disetujui atau surat disetujui. Tapi surat disetujui, di halaman permohonan disetujui ini ada metode kurang lebih sama untuk mengambil isi dari tabel domisili. Kemudian untuk show dari tabel domisilinya isinya apa aja, ini untuk menambahkan nilai habis, ini untuk menampilkan ke tabelnya. Kemudian ada tombol lihat dan kembali. Lihat untuk memilih tabel yang ingin dilihat. Kemudian klik kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kita coba klik lihat. Kemudian di sini ada menampilkan suratnya. Nah, kurang lebih sama. Jadi ada metode untuk menampilkan data surat, metode untuk menampilkan data permohonan, data pemohon. Kemudian ada metode tambahan untuk mencetak. Ini adalah tombol cetak. Coba cetak. Kemudian print to PDF, klik OK. Akan muncul form untuk menyimpannya. Kemudian klik save. Nah, kita coba cek di filenya. Nah, di sini ini surat yang kita buat tadi, yang kita catat tadi. Jadi, seperti itu. Sekian untuk codingan dari sekian untuk pemaparan singkat dan penjelasan codingan dari halaman masyarakat dan juga halaman admin pelayanan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo. Saya di sini akan menjelaskan sistem pendaftaran dan aktor pemerintahan pada sistem kami. Untuk mendaftar bisa kita klik di sini saja. Kemudian kita bisa menginputkan data-data yang dibutuhkan. Ini saya inputkan secara contoh saja biar durasinya tidak lama. Tanggal lahir, pekerjaan. Setelah diinputkan semua, kita klik daftar. Maka data tersebut yang dikirim akan otomatis masuk ke database. Dan codingannya kami menggunakan beberapa metode, yakni tombol daftar, tombol masuk, dan add data user. Di add data user ini, setiap ada data yang berada di text field, nanti akan di get dan akan dimasukkan ke dalam database. Ini query-nya insert into sekian. Kemudian saya akan menjelaskan aktor pemerintahan. Di sini pemerintahan bisa melihat berita, daftar beritanya, kemudian bisa membuat berita dan juga menghapusnya. Untuk membuat berita sendiri tinggal masukkan judulnya saja. Kita isi beritanya, kemudian klik simpan. Maka nanti otomatis di sini akan muncul berita yang telah kita inputkan tadi. Untuk melihatnya kita klik dahulu satu beritanya, kita klik lihat. Kemudian jika kita ingin merubahnya, kita tinggal klik rubah. Misalkan ini saya ganti angka saja, maka isinya akan berganti seperti ini. Jika ingin menghapusnya, tinggal dihapus saja, diklik hapus, maka berita akan otomatis terhapus. Untuk codingannya, kami di sini menggunakan beberapa metode, tombol-tombol seperti biasa yang berguna untuk memindahkan view. Kemudian di sini ada show berita yang berfungsi untuk mengambil dari data dari database untuk ditampilkan ke dalam sini. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini daftar beritanya. Ini juga sama. Cuma kita juga harus mengget daftar berita dari database. Dan ini tombol-tombol seperti biasa, tombol keluar, buat, dan lihat. Kemudian di bagian membuat berita, kami menggunakan metode add berita. Ini untuk memasukkan setiap data yang masuk di text field judul sama isi dan akan dimasukkan ke dalam database. Untuk ubah beritanya sama, ada show data berita. Tapi kami di sini juga menggunakan satu metode yang bernama update berita. Jadi setiap data yang masuk akan diupdate database-nya. Kira-kira gitu aja dari saya. Mungkin akan dilanjutkan penjelasan berikutnya pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Levi Dentika, NIM 1117. Di sini saya akan menampilkan admin dari kelurahan. Ini untuk login, lalu username, lurah, password. Lalu di sini ada tampilan untuk membuat permohonan yang dibuat. Tuh, membuat permohonan. Ada domisili dan lain-lain. Lalu ini permohonan yang dibuat dari lurah. Tampilannya seperti ini.
hampir sama. Lalu ini untuk status ditolak atau diterima di sini. Lalu ini untuk verifikasinya di sini. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Nah, di sini dari untuk membuat surat permohonan. Ya, untuk pembuatan surat permohonannya. Di sini ada metode. Ini and experiment model. Oke, lalu tabel surat itu dibuat. Lalu ini permohonan yang dibuat lurah. Ketika data metode lagi. Lalu ini ketika status diterima atau